Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, sebelum melaksanakan sholat berjamaah seperti biasa mendengarkan tausiah untuk subuh ini yang insyaallah pada kesempatan nantinya Al-Ustaz Agusman sambil menunggu jemaah yang dulu ataupun yang masih dalam perjalanan. Nah, Pak Ustaz, waktu terima silakan sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada siang yang sangat-sangat berbahagia ini, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih pilih kita untuk melaksanakan suatu kewajiban kita, yaitunya sholat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini bapak-bapak dan ibu-ibu menjadi wasilah diampuni seluruh dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah selalu istiqomahkan kita di dalam melaksanakan ubudiyah, yaitunya sholat di setiap waktu yang Allah wajibkan kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa-lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, yaitunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat, baik syafaat ketika kita beraktivitas di atas dunia ini, terlebih-lebih syafaat di yaumil akhir nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu sidang jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bagi kita bapak-bapak dan ibu, alhamdulillah pada hari ini kita sudah berada pada tanggal 14 Syawal. Dengan arti kata bapak-bapak dan ibu sudah 14 hari kita tinggalkan atau Ramadan meninggalkan kita. Ramadan bapak-bapak dan ibu akan datang setiap tahun. Tetapi pertanyaan bagi diri kita, apakah ada jaminan bagi kita untuk ketemu di bulan Ramadan yang akan datang? Nah, di sinilah bapak dan ibu kita harus mengintrospeksi diri kita. Begitu banyak amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin, apakah kita mampu membawa amalan kemarin
membawa ketaatan kita kemarin, membawa sifat-sifat daripada ibadah kita kemarin di bulan Syawal ini. Karena bulan Syawal, bapak-bapak dan ibu, adalah suatu bulan peningkatan. Satu bulan kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun amalan yang Allah perintahkan kepada kita, yang Rasulullah sunnahkan kepada kita, semuanya mampu kita penuhi. Tapi kebanyakan bapak-bapak dan ibu setelah Ramadan meninggalkan kita atau pergi, jamaah pun juga ikut-ikut pergi. Contohnya kalau kita berbicara masalah sholat, karena di mana-mana masjid, di mana-mana musola, bapak-bapak dan ibu sangat begitu jauh perbedaannya di bulan Ramadan kalau dibandingkan di bulan Syawal ini. Dengan arti kata bapak dan ibu, bagi kita yang tidak mampu membawa ketaatan kita di bulan Syawal ini, yang tidak mampu membawa sifat-sifat ibadah di Ramadan kita di bulan Syawal ini, maka kita termasuk orang yang gagal Ramadannya. Jadi nggak salah orang tua kita, bapak dan ibu, hamba Allah apabila Ramadan meninggalkan mereka, ada 3 model bapak dan ibu manusianya. Model yang pertama, awalnya biasa-biasa saja, bahkan jarang ke masjid, jarang baca Al-Quran, jarang infak sedekah. Setelah Ramadan datang, bapak dan ibu, taatnya sangat begitu tinggi. Bahkan dia selalu istiqomah datang ke masjid, istiqomah baca Al-Quran, istiqomah infak sedekah, bahkan istiqomah zikirnya. Dan kalau Ramadan datang, meningkat imannya. Apapun amalan-amalan yang Allah wajibkan kepada mereka, dia lakukan. Begitulah dia 1 bulan penuh. Nah, setelah Ramadan meninggalkan mereka, bapak dan ibu, hilang lagi kebiasaan, ketaatan di bulan Ramadan tadi. Nah, nanti kita orang yang nomor berapa? Kita tinggal ini, tinggal simak kajian kita ini, orang yang nomor berapa kita? Menjelang Ramadan biasa-biasa saja, masuk Ramadan tak ibu taat kepada Allah. Pulang Ramadan, pulang kampung Ramadan, bapak dan ibu hilang ketaatannya tadi. Nah, sifat yang kedua bapak dan ibu di awal Ramadan atau di luar Ramadan, insya Allah rajin dan taat. Apapun kewajiban yang Allah berikan kepada mereka, yang Allah perintahkan kepada mereka, mampu dia penuhi. Sholat di awal waktu di mana anda dikumandangkan alhamdulillah. Baca Al-Quran setiap istiqomah setiap hari walaupun 2 bulan, alhamdulillah. Datang ke masjid kadang-kadang kotak infak berjalan, alhamdulillah dikasih. Bahkan zikir tidak tinggal. Ittaqillah isma kunta, berzikir dia ada selalu bertakwa kepada Allah walaupun di mana saja berada. Dia akan selalu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah walaupun di mana saja berada. Di luar Ramadan, masuk Ramadan, bapak lebih ditingkatkan lagi. Ya biasanya sholat sunnahnya biasa-biasa saja, karena di bulan Ramadan yang sunnah kita lakukan Allah balas dengan pahala wajib, yang wajib kita lakukan Allah balas dengan segenap hatinya, makin ditingkatkan. Yang biasanya sholat sunnah menjelang zuhur 2 rakaat, bulan Ramadan dibikin 6 rakaat, ditingkatkan. Karena dia paham. Nah ini bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkahan, dia paham. Setelah Ramadan meninggalkan golongan yang kedua ini, alhamdulillah dia mampu membawa sifat-sifat ketaatannya di bulan Ramadan ke luar Ramadan.
langsung dia tinggalkan usahanya, langsung dia tinggalkan aktivitasnya. Sesuai yang Allah minta, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Dia tidak memikirkan keuntungan dunianya, bahkan Allah lebih besar katanya. Dan semuanya itu Bapak lebih mampu kita penuhi karena kekuatan iman kita. Nah, bagaimana kita untuk menjaga iman kita ini? Ini yang kita pertanyakan. Bagaimana kita menjaganya? Nah, cara menjaga iman ini Bapak Ibu ada 3. Yang pertama, banyak-banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, banyak-banyak kita bertafakur, lihat kebesaran Allah. Udara Allah ciptakan adalah sumber daripada hidup dan kehidupan kita. Tanpa udara kita tidak akan bisa apa-apa. Air Allah ciptakan adalah sumber daripada hidup dan kehidupan kita. Tanpa air kita tidak akan bisa apa-apa. Bahkan kita akan mati. Ini untuk mempertahankan iman yang Allah berikan kepada kita. Hadirin Bapak dan Ibu sekalian guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Dan golongan yang ketiga Bapak dan Ibu, menjelang Ramadan cuek saja. Ramadan lah enggaklah yang penting dia santai saja. Masuk bulan Ramadan Bapak dan Ibu lebih cuek lagi. Dan Ramadan meninggalkan golongan ketiga ini sama saja. Jadi nggak ada nyangkut dalam hatinya. Masuklah Ramadan, masuklah Syaban, masuklah Rajab, Syaban dan sebagainya. Orang berdoa dia ikut dengan tangannya. Tetapi ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur kita Bapak-bapak dan Ibu kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini Allah masih beri kehidupan kepada kita, Allah masih beri keimanan kepada kita, dan Allah masih beri ketaatan kepada kita. Tinggal kita Bapak-bapak dan Ibu untuk mempertahankan nikmat yang sangat begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Tinggal kita mempertahankan. Jadi anggap Bapak dan Ibu supaya kita khusyuk, ikhlas. Anggap setelah kita berbuat baik, Allah akan panggil kita. Anggap zuhur sekarang Bapak dan Ibu adalah zuhur terakhir kita. Supaya apa? Supaya tetap istiqomah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak dan Ibu sidang jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah Bapak-bapak dan Ibu 3 golongan manusia tadi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kedua, kelompok yang kedua. Awal Ramadan menjelang Ramadan taat kepada Allah, masuk Ramadan ditingkatkan. Ramadan berangkat atau pulang kampung, insya Allah ketaatan di bulan Ramadan kemarin mampu dia bawa sifat ketaatannya di bulan Syawal ini. Hadirin Bapak dan Ibu sidang jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya ini yang dapat saya sampaikan pada siang yang sangat-sangat berbahagia ini. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Marilah kita tutup majelis kita ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.